Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan, saya sampaikan buat saudara semua dengan tema di pagi ini, keluar dari zona nyamanmu. Kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, musuh dari kemajuan adalah kenyamanan. Sebagai orang yang sebagian orang mungkin akan berkata begini, bukankah kita ini perlu merasakan yang namanya nyaman dalam hidup ini? Pendapat ini tidak sepenuhnya salah, namun jika kita hanya semata-mata mengejar kenyamanan, maka kita dapat terjebak di zona nyaman yang kita ciptakan sendiri. Zona nyaman ini akan membuat seseorang tidak lagi produktif, dan ini yang menjadi masalah besar. Jika seseorang telah terjebak di dalam zona nyaman, maka cepat atau lambat kehidupannya akan mengalami kemunduran dengan sendirinya. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Tuhan Allah memanggil Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim. Dan perlu diketahui bahwa Abraham adalah seorang yang kaya raya. Keluarganya adalah orang yang berada dan yang paling berkuasa di negeri tersebut. Namun justru Allah memanggilnya untuk keluar dari zona nyamannya menuju ke tempat yang sama sekali baru dan tidak dikenalnya. Bagi Abraham, untuk pindah ke suatu tempat yang baru, artinya dia harus melakukan pekerjaan yang baru, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan masih banyak untuk dia lakukan di tempat yang baru, hal-hal yang baru, yaitu dia beradaptasi tadi. Abraham harus memutuskan sebuah langkah iman untuk dia keluar dari zona nyamannya. Meskipun ada banyak hal yang belum diketahui oleh Abraham, namun Allah memiliki rencana yang lebih besar dari segala ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh Abraham. Allah ingin Abraham bukan hanya dikenal sebagai orang kaya di tempat asalnya, namun Allah ingin Abraham mengalami kemajuan iman agar hidupnya dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa, dan Abraham dapat disebut sebagai bapa semua orang percaya dalam Roma 4 ayatnya yang ke-11. Hal ini pun Tuhan memanggil setiap kita, saudara dan saya, untuk apa? Untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Bila saudara mungkin saat ini sedang mengalami tantangan-tantangan yang baru dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada tantangan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dan hal-hal yang lainnya. Bahkan mungkin kita punya anggota keluarga yang ada tiba-tibanya sakit, jatuh sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dapat menggunakan semuanya itu untuk apa? Untuk memperbesar kapasitas kita. Untuk apa? Kita mengalami pertumbuhan. Tidak ada kenyamanan saat kita sedang mengalami pertumbuhan, tetapi anugerah Tuhan pasti akan memampukan kita untuk terus keluar dari zona nyaman kita. Mari kita meresponi perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kerohanian kita mengalami pertumbuhan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari kita keluar dari zona nyaman kita, dan kita sambut perubahan-perubahan hidup yang secara positif terjadi dalam kehidupan kita. Dan alamilah pertumbuhan iman di dalam perjalanan kita berproses dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman.
Tidak ada kenyamanan bila kita ingin mengalami pertumbuhan. Bila perenungan firman di pagi ini menguatkan setiap kita. Kita mau menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam iman. Kita tidak bertumbuh di dalam zona nyaman, tetapi kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Kita keluar dari zona nyaman untuk kita mengenal pribadi Yesus. Pertumbuhan kita secara rohani itu meningkat, next level, dan kita mengalami hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan membuat terobosan-terobosan yang baru dalam perjalanan kita mengiring Dia. Biar firman Tuhan ini menguatkan, memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Emmanuel.